sebelum membaca firman Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersukacita, kami berbahagia karena pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami untuk memulai persekutuan doa malam hari ini. Tuhan Yesus, ini semua berkat kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kami. Bimbing kami, pimpin kami, supaya persekutuan doa malam ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat untuk anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh persekutuan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, Ibu dan Bapak, pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya membagikan sebuah ilustrasi kepada Ibu dan Bapak pada malam hari ini. Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang pertama mengatakan, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Maka lilin itu pun mati. Lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tidak berguna lagi. Manusia tidak mengenalku. Untuk itulah tidak ada gunanya aku tetap menyala." Maka lilin yang kedua itu pun mati. Dengan sedih, giliran lilin ketiga berkata, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci satu dengan yang lain." Maka lilin ketiga itu pun mati. Tanpa diduga, saat itu masuk seorang anak ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut akan kegelapan, anak itu berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Maka anak itu pun menangis terseduh-seduh. Dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan, lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita. Kita masih berusaha sampai saat ini, masih ada, masih berkumpul sampai saat ini, karena kita masih punya harapan. Berusahalah untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi. Berusaha mengasihi keluarga lebih dari sebelumnya. Berusaha melayani Tuhan dengan lebih dalam. Dan tentu saja berusaha semakin mendekati citra Kristus. Semua itu karena ada harapan. Berharap dalam segala hal itu sangatlah penting. Tidak ada gunanya memandang dengan iman jauh ke depan jika kita tidak punya pengharapan apa-apa. Jangan berharap kita memiliki nyala semangat apabila hidup tanpa pengharapan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 1, Paulus mengatakan, penting bagi kita untuk mengarahkan pengharapan untuk memperoleh bagian kita. Dan bagian itu sudah disediakan oleh Tuhan dalam Kristus. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa
Yesus Kristuslah yang harus menjadi dasar pengharapan kita. Alkitab mengingatkan pula bahwa kita hendaknya teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Itu tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati setiap janji yang telah Dia berikan. Oleh karena itulah, kita juga diingatkan bahwa pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Tertulis dalam Roma 5 ayat 5. Nah, Ibu dan Bapak, semoga kita semua dapat menjadi alat seperti sang anak tadi, dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Rahmadi. Saya sengaja tulis ini karena takutnya koneksinya nggak jelas, suaranya nggak jelas. Jadi Ibu dan Bapak bisa sambil baca gitu ya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Ing. Untuk renungan malam hari ini, Bapak Ibu, benar ya bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan, ya, karena janji Tuhan adalah janji yang selalu indah dan tepat pada waktunya. Ya, tentu Tuhan punya waktu sendiri, waktunya tidak sama dengan manusia. Karena itu, biarlah dalam pengharapan itu kita tidak jemu-jemu untuk tetap percaya, ya, dan selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Ya. Ada yang mau sharing malam hari ini, Bapak Ibu? Saya buka mute-nya. Silakan. Ada yang mau sharing terkait pengharapan? Mungkin ada ya saat-saat di mana kita rasanya udah nggak punya harapan ya. Pernah Bapak Ibu mengalami waktu di mana kita rasanya pengharapan tuh kecil sekali, ya. Mungkin bisa di-sharing kan? Ada yang mau sharing? Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Ya, saya boleh sharing ya Pak? Ya, silakan ya, Bu. Ini rasanya saya pernah ngomong juga di awal waktu di pertama. Ketika saya diserahkan sekolah itu, menurut manusia itu udah tinggal tutupnya Pak. Tapi saya datang pada pendeta saya Pak Peter Ten. Dan Pak Peter dengan sebuah keyakinan, dia bilang harus ada keyakinan dan pengharapan yang benar di dalam Tuhan dan berharap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi kami didampingi oleh Pak Peter Ten di dalam membina guru-gurunya, membina karyawan dan lain sebagainya. Dan kata Pak Peter, disinilah Tuhan bisa nampak ketika kita tidak mampu dan kita tidak tahu lagi harus gimana. Saya bilang, kayaknya tutupnya di tangan saya nih Pak, saya bilang. Nah, tapi dengan keyakinan dan pengharapan yang besar, ya Pak Peter meyakinkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terus berdoa dan terus berusaha. Jadi harapan itu tetap ada gitu Pak. Dengan iman yang teguh, dengan apa yang dilakukan. Ya saya pikir betul juga dan ternyata sampai detik hari ini SMAK 3 tetap masih bisa ada Pak. Amin. Walaupun ketika Pak Peter nggak ada itu, saya sedih banget gitu karena tidak ada pendamping untuk saya untuk bisa menguatkan iman saya dan pengharapan saya. Tapi ya Tuhan tidak pernah kurang
kurang panjang tangannya untuk menolong saya. Tapi sampai detik ini, SMAK 3, puji Tuhan, tetap ada dan tetap berjalan dengan baik. Itu aja sih Pak, bahwa pengharapan itu betul, kata Ibu Lian Ing tadi, bahwa pengharapan itu tetap ada sehingga semuanya bisa tetap berjalan dan ada di dalam Tuhan, tidak pernah ada yang mengecewakan dan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Idia. Betul ya Bapak Ibu ya. Dengan harapan kita punya semangat ya bahwa hari esok itu lebih baik. Ya, dengan harapan kita punya satu keyakinan bahwa segala sesuatu yang kita alami itu meskipun tidak menyenangkan akan berakhir ya. Saya teringat tulisan pendeta Andar Ismail dalam bukunya. Ya, dia bilang apa bedanya manusia dengan binatang katanya. Manusia punya pengharapan, tapi binatang tidak punya pengharapan. Makanya manusia bisa bunuh diri katanya. Kalau binatang kan nggak bisa bunuh diri. Dia nggak punya pengharapan. Artinya ketika pengharapan itu hilang, maka manusia nggak punya daya lagi untuk melanjutkan hidupnya. Ya, jadi pengharapan itu seperti bensin ya untuk sebuah kendaraan ya, seperti tenaga kita untuk terus melanjutkan hidup. Ya, ketika orang kehilangan pengharapan, kehilangan harapan, dia nggak akan punya semangat hidup ya, dan dia akan sangat mudah saudara untuk putus asa dan kemudian bisa seperti tadi kata Pak Andar untuk mengakhiri hidup ya, seperti orang yang pernah ada kisahnya ya, yang pesawat jatuh di pegunungan apa ya, di Chile itu ya, tahun 70-an, tim baseball kalau nggak salah. Itu mereka jatuh dan tidak ada orang yang bisa menemukan mereka ya. Karena badai salju yang begitu hebat dan sebagainya, dan akhirnya berbulan-bulan saudara mereka bertahan ya untuk bisa berjuang ya, dan akhirnya memang ditemukan, mereka berhasil, kalau nggak salah mereka berhasil ke sebuah desa dan memanggil tim SAR ya. Dan artinya ya selama itu mereka punya harapan ya, harapan bahwa mereka akan ditemukan ya. Tapi ketika mereka nggak punya harapan, mungkin dalam waktu beberapa hari sudah mati ya, atau bisa mengakhiri hidup ya. Tapi dengan harapan itu mereka terus berjuang ya, bahwa ada sesuatu yang menanti mereka begitu ya. Demikian juga hidup kita ya Bapak Ibu ya, dalam situasi apapun harapan itu tidak pernah mengecewakan. Ada yang lagi mau sharing Bapak Ibu? Ada yang mau sharing lagi? Yang lain mungkin? Pak Suryadi mungkin Pak? Ya, mau ya kesaksian aja Pak ya. Ya Pak Suryadi. Dulu waktu saya masih kerja, yaitu kurang lebih tahun 95, saya tuh ya mencicil membeli ruko di Gading Tutuka Soreang. Nah, itu berjalan sampai 98 lah ya, sebelum Krismon. Ya, lah selama cicilan kurang lebih udah berjalan 3 tahun, itu terjadi Krismon. Ya, 98 Krismon. Di mana bahwa saya tidak mampu lagi untuk mencicil ruko tersebut. Ya, waktu itu udah saya lepas, artinya bahwa ruko itu saya tidak bayar ya, dan saya udah istilahnya merelakan bahwa ya akhirnya ruko itu diambil alih lah ya sama
pemerintah, gitu. Istri saya bilang waktu itu, ya mungkin ini bukan miliknya, tapi kalau Tuhan istilahnya memberikan yang terbaik buat kita, ya saya yakin katanya bahwa ruko tersebut akan kembali lagi kepada kita. Nyatanya betul juga, ya, bahwa istri saya masih mengharapkan bahwa itu nanti akan ke kita juga. Dalam jangka beberapa tahun kemudian, setelah Krismon berlalu, ada bank yang menghubungi saya kembali. Pak, Bapak yang punya ruko di sana, di Gading Tutuka, di blok sekian-sekian. Betul. Kenapa, Pak? Oh iya, ini memang waktu itu Bapak katanya macet, tidak bisa bayar karena terjadi Krismon. Dan sekarang, apakah Bapak masih berminat untuk mengambil kembali? Lah, ditawari kembali dengan syarat-syarat yang sangat mudah. Artinya tidak ada, yaitu bunga tunggakan, ya, dan lain-lain. Kita meneruskan sisa daripada KPR tersebut. Puji Tuhan, terus terang aja bahwa memang kita sebagai manusia tidak, istilahnya tidak ada harapan, tetapi Tuhan masih memberikan harapan kepada kita, yaitu dengan dikembalikannya ruko tersebut kepada saya. Dan puji Tuhan bahwa ruko itu masih dimiliki oleh saya sekarang ini, ya, yang mana tadinya sudah tidak ada lagi istilahnya kemungkinan akan kembali, tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan dan memberikan kembali kepada saya. Itulah bahwa mungkin dalam hal ini harapan itu pasti tetap masih ada pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu mungkin kesaktian saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Boleh Pak ya, tidak ada yang kebetulan ya, bahwa harapan itu sekecil apapun ya, ketika kita miliki ya dan kita bawa dalam doa ya, Tuhan pun juga akan membukakan jalan ya. Dan harapan itu yang membuat kita tetap mampu menjalani ya, seberapapun berat perjuangan, sulitnya ya, tapi kita bisa melaluinya. Ya. Makasih Pak Suryadi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada lagi? Tidak ada? Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, biarlah harapan itu menjadi tulisan yang tertanam dalam hati dan pikiran kita. Harapan adalah kata yang memberi pencerahan. Harapan bersinar di dalam kegelapan. Harapan membuat kita mampu melihat ke depan dan membuat kita berani ya untuk melangkah ya. Kenapa? Karena harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan ya. Dan biarlah masa-masa yang sulit ini tetap boleh kita jalani dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita masuk doa syafaat ya malam hari ini. Karena saya absen 2 hari, jadi doa syafaat saya borong saja. Ada yang mau didoakan, Bapak Ibu? Penebusan dosa, Pak. Bayar utang ya? Bayar utang. Nitip doain Ci Indra, Cindrawati,
Iya, kenapa? Jatuh dari motor, Pak. Jatuh? Kapan? Ya. Kapan, Pak? Jatuh? Kemarin. Indra mana kok, Adi? Malam pagi sore. Udah GSM berarti. Oh, Ya. GSM. Kondisinya gimana? Luka-luka? Apa? Jari kelingkingnya agak ada yang retak teh. Maka besok izin nggak ibadah sama PMJ. Jarinya? Jarinya ya. Tangan? Kelingking tangan? Kaki. Oh, kaki. Ya. Tapi motornya mah nggak apa-apa, Pak. Menyelamatkan motor berarti. Jadi menyelamatkan motor, jadi kelingking yang nahan motor itu. Aduh. Jadi tunggal gitu, jatuh sendiri apa? Jatuh sendiri ya. Ngelempet? Oh, sendiri. Baru keluar dari kantor katanya. Oke. Ada lagi? Pak, tolong doakan keluarga kakak saya, Pak. Siapa namanya, Pak? Edward Dunilan. Oh, yang kemarin nih. Ya, Pak. Pak Edward. Ya, Edward Dunilan. Dumilan. Tunilan. Tuni. Oh, Dumilan. Ya. Anaknya sudah kena COVID. Oh, Jadi keluarganya di swab semua. Besok hasilnya. jadi isolasi sekarang Ya. bapaknya. Ada di Bapak, anaknya satu, dan ibunya, cici saya. oh, istrinya Pak Edward tuh. Ya, Cici istri Pak Pak Edward. Edward tuh Di Bandung, Pak? saya. Di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang mau didoakan khusus? Oke. Cukup? Yang lain rutin aja ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri ya dalam dengan lagu Bapak terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan dan tidak sia-sia. Karena itu biarlah seberat apapun, sesulit apapun tantangan kehidupan, persoalan, khususnya dalam masa-masa pandemi yang terus bergejolak ini Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang kehilangan harapan. Karena harapan itu boleh ada di dalam hati kami masing-masing sebagai anak-Mu. Dan kami yakin dan percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tentu akan membuahkan hasil yang indah. Semua terjadi dalam waktu Tuhan, dalam cara Tuhan yang mungkin tidak pernah kami duga, tidak pernah bisa kami pikirkan. Karena itu biarlah ya Tuhan, dengan semua itu kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tetap mampu, taat dan setia dalam situasi apapun. Kami juga mau saling mendoakan malam hari ini. Ya. Ingat mereka yang dalam pergumulan, kesehatan, mereka yang dalam sakitnya. Kami doakan Penatua Indrawati yang terjatuh dari motor dan juga mengalami retak di jari kelingking. Kami percayakan sepenuhnya dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah dalam pengobatan atau dalam apapun yang diupayakan secara medis boleh membuahkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Ya. Tapi obat dan segala apapun yang dipakainya biarlah boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan dan kesehatan Penatua Indrawati. Kita boleh tetap bersukacita dan boleh tetap menjalani kegiatannya, pekerjaannya dengan baik ya Tuhan. Kami doakan juga Pak Suryadi, Pak Koko, pengobatan cuci darah yang rutin dilakukan 2 kali dalam seminggu. Tuhan juga tolong dalam mereka boleh tetap dalam keadaan sehat dan bugar, daya tahan tubuh yang baik, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah cuci darah yang dilakukan juga boleh
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kami doakan juga mereka yang dalam pemulihan, Ibu Lili Lesmana, Ibu Rosyani, Ibu Natalia, Pak Hartono. Tuhan juga menolong, menyertai mereka, biarlah dalam masa-masa pemulihan, mereka boleh mampu menjalani semuanya dengan baik. Begitu juga Bu Eliwati, juga dalam usia lanjut, Tuhan juga berkati, biarlah dalam usia lanjutnya dia boleh tetap dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita, dengan semangat dia boleh terus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia boleh menjadi sosok yang boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan semua keluarga. Begitu juga para lansia yang lain, Tuhan, kami mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Bila para lansia di gerejamu boleh tetap bersemangat, boleh tetap bersaat teduh pribadi, boleh tetap rindu untuk selalu bersekutu, meskipun mereka tidak bisa menghadiri kegiatan ataupun terbatas dalam mengikuti persekutuan secara online. Tuhan juga berkati kehidupan umat Tuhan, gerejamu, biarlah jemaat-jemaat Tuhan dan simpatisan dalam masa-masa pandemi ini boleh tetap terus semangat dalam berusaha, boleh terus berkarya dalam segala keterbatasan, sehingga dengan akal budi, dengan hikmat yang Tuhan beri, mereka boleh melakukan yang terbaik. Tuhan, kami juga doakan untuk pelayanan gereja GKI Trustan Pasir Koja, terutama dalam masa pandemi ini, biarlah dalam segala keterbatasan, gerejamu boleh tetap menjadi berkat, boleh tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang kreatif, dan boleh menyentuh kebutuhan jemaat Tuhan di gerejamu. Terutama untuk kebaktian on-site terbatas esok hari, Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dipersiapkan, semoga berjalan dengan baik. Dan jemaat-jemaat Tuhan boleh juga tetap mengikuti dengan baik melalui live streaming di rumah masing-masing. Kami malam ini juga berdoa ya Tuhan, khususnya bagi keluarga Bapak Edward Tumilan yang sedang juga dalam pergumulan di Jakarta, di mana anaknya yang sudah terpapar virus COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau juga menolong, menyertai keluarga Bapak Edward. Biarlah dalam pergumulan ini mereka boleh tetap percaya dan selalu berpengharapan dalam Tuhan. Biarlah pengobatan anaknya boleh dilakukan dengan baik. Segala upaya, segala tindakan, semua boleh dijalani dengan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang mereka jalani, mereka boleh jalani bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga bagi Bapak Edward bersama istri dan keluarga yang akan tunggu hasil juga ya Tuhan. Biarlah mereka tetap dalam keadaan yang baik. Apapun hasilnya boleh mereka terima ya Tuhan. Dan semua mereka boleh menerimanya dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang sedang mereka jalani ke depan, kami percaya Tuhan menolong, menjamah, dan selalu menguatkan mereka. Kami juga doakan untuk setiap orang yang dimanapun berada, yang terinfeksi, terpapar. Tuhan juga terus berikan semangat, berikan mereka harapan, supaya mereka boleh tetap percaya dan yakin bahwa masa-masa sulit ini boleh mereka lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan juga pemerintah, baik di kota Bandung, baik juga di negara kami Tuhan, bila segala kebijakan, segala strategi boleh membuahkan hasil yang terbaik, terutama di kota Bandung ini Tuhan, dalam situasi kasus yang bertambah juga, Tuhan juga menolong tim medis tiap-tiap rumah sakit dan bahkan juga masyarakat luas supaya tidak memperparah kondisi, tidak memperburuk situasi yang ada, sehingga semua boleh ditangani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami. Tentu masih ada banyak yang mau kami doakan, tapi kami percaya Tuhan juga mengenal setiap pergumulan, kesusahan kami, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan semua hanya dalam campur tangan Tuhan. Berkati persekutuan doa malam ini, yang kami lanjutkan akan hari Senin, biarlah semua yang boleh disiapkan, boleh juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Terima kasih.